Mari kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Baik, rekan-rekan semuanya, mohon izin sebelum pembahasan Pak Astangka, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan hasil tryout kemarin. Baik, ini yang pertama ya, untuk P3K ya. Oke, ini kan mungkin agak kecil-kecil ya, kecil-kecil. Nanti ini Mbak Diana sudah dikirimkan di grup peserta belum ya untuk hasilnya ya? Hasil tryoutnya sudah dikirimkan ke grup peserta atau belum ya? Nanti Oh belum ya, oke. Baik, rekan-rekan semuanya, besok hasil ini akan kita kirimkan ke grup rekan-rekan ya. Jadi ini adalah hasil tryout rekan-rekan yang kemarin telah mengikuti tryout. Memang kemarin untuk tryout ya, rekan-rekan semuanya, kita bagi dalam 5 ya, 5 bab, yaitu ini untuk yang perawat kemarin ya, ada teknis keperawatan, ada tes bakat skolastik, ada manajerial, ada sosiokultural, dan ada wawancara. Kira-kira begitu. Nah, hasil skornya seperti ini ya. Nilai tertinggi itu atas nama Marfuah ya. Di sini ada yang namanya Marfuah, sudah masuk Mbak Marfuah? Mbak Marfuah ada? Sudah bergabung? Oke. Kemudian nomor 2 ada Mbak Fabi Solikah ya, itu 480 dan seterusnya. Nah, baik rekan-rekan semuanya, perlu saya jelaskan ya bahwa sampai detik ini memang belum ada petunjuk resmi ya untuk nanti misalnya ini kan untuk perawat misalnya, formasi perawat itu model tes P3K-nya itu seperti apa. Nah, kan tapi ini kita asumsikan ya, kita asumsikan modelnya seperti ini. Jadi ada kompetensi teknis perawat itu kalau yang dulu di CPNS namanya SKB ya, itu masuk dalam tes P3K, kemudian nanti ada skolastik, ada manajerial, ada sosiokultural dan juga ada wawancara. Nah, nanti kan semuanya kalau tidak ada halangan ya, menurut info berita yang telah kita cermati bersama, bahwasanya untuk pembukaan formasi P3K ini kan akan dimulai sekitar mungkin bulan Juni ya atau bulan Juli tahun 2022. Nah, sehingga terkait dengan ini rekan-rekan semuanya, nanti monggo rekan-rekan yang tertarik ya dan berminat untuk terus mengikuti bimbingan untuk untuk P3K perawat nanti bisa menghubungi CS kami Mbak Vika ataupun Mbak Diana, kira-kira begitu. Karena rekan-rekan semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ke depan memang ASN ini akan lebih banyak dipenuhi oleh tenaga P3K dibanding CPNS. Jadi CPNS itu akan dikurangi dengan porsi yang lebih kecil. Nanti banyak dari P3K. Nanti mohon disampaikan juga nih Pak Astana nih tentang struktur ASN ini Pak, biar lebih jelas Pak. Mungkin rekan-rekan ini ada yang belum tahu Pak, apa bedanya PNS, apa bedanya P3K, hak dan kewajiban seperti apa, dan konsekuensinya Pak. Kira-kira begitu Pak. Nah, tahun kemarin formasi P3K sebagian besar didominasi oleh guru. Nah, dimungkinkan di tahun ini untuk nakes, tenaga kesehatan, dari perawat, bidan, itu akan juga formasi P3K. Dengarkan semuanya, silakan bersiap mulai dari sekarang ya untuk mengikuti tes P3K ya. Semoga ada tahun ini kayaknya besar-besaran rekan-rekan semuanya tahun 2022. Karena mungkin 2023 katanya diambil untuk pemilu nih ya. Jadi tesnya itu belum pasti akan ada gitu ya. Kalaupun ada mungkin porsinya juga tidak akan banyak. Jadi 2022 ini sebisa mungkin rekan-rekan yang mungkin masih honorer ataupun belum punya status kepegawaian sebagai ASN untuk bisa segera menjadi P3K. Kira-kira begitu. Nah, ini contoh ya untuk hasil tryout P3K yang perawat, yang bidan juga sudah ada, besok akan di-share oleh Mbak Diana. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini kemudian saya mohon juga menyampaikan program kita untuk bimbel P3K ini rekan-rekan semuanya.
kita punya 2 program ya. Kita punya program eksklusif tatap muka, ada juga yang online. Eksklusif ini memang saat ini kita masih di Yogyakarta ya. Tetapi nanti yang ikut program tatap muka ini bonus online-nya. Kira-kira begitu ya. Ini paketnya ada 10 kali tatap muka, 20 kali pertemuan online, 20 video pembelajaran, ada 20 paket tryout sistem chat ya. Kemudian ada juga modul Sakti P3K. Nah, silakan nanti yang akan mendaftar bisa menghubungi Mbak Vika atau Mbak Diana. Kira-kira begitu. Nah, kita ada promo cashback ya. Cashback sebesar 1 juta rupiah. Ya, ini berlaku sampai tanggal 19 Maret 2022. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk testimoni P3K kita cukup banyak ya. P3K, nah, testimoninya ya. Kalau P3K memang tahun lalu didominasi guru ya. Guru banyak sekali kita ya testimoninya. Ada juga bidan nih. Sudah mulai P3K. Oke, banyak sekali ada perawat ya. Dan juga ini PNS yang kemarin ya. Ini PNS, perawat. Oke. Kalau P3K memang kemarin kebanyakan guru karena memang guru yang P3K. Oke. Nah, ini cukup banyak sekali ya. Kemarin kita luluskan dari pembelajaran online. Karena memang saat ini memang harus diakui pembelajaran itu tidak bisa sekedar tatap muka saja ya, harus ada penyeimbang yaitu belajar online. Ini testimoni dari kita. Kemarin kita luluskan mungkin kurang lebih 100 siswa ya untuk CPNS maupun P3K. Cukup banyak sekali yang kita luluskan di tahun kemarin ya. Wah, ini scrollnya sampai luar biasa ya, belum selesai. Kira-kira begitu, Pak. Ini termasuk muridnya Pak Astangka kemarin, Pak, yang ikut Zoom meeting, Pak. Banyak sekali, Pak, yang lulus tahun kemarin, Pak. Oke, kira-kira seperti itu. Deh, baik, kira-kira begitu, rekan-rekan semuanya. Dari saya sekilas ya, untuk prolog. Hari ini rekan-rekan akan belajar dengan Pak Astangka ya. Pak Astangka ini beliau adalah pakar pendidikan, dosen di beberapa kampus swasta yang ada di DIY, dan saat ini sebagai salah satu pengajar di Bimbel Putra Bangsa. Ini profil beliau, Bapak Dr. Astangka, S.Phil, M.Phil. Kemudian untuk besok Selasa malam, rekan-rekan akan belajar materi sosiokultural dengan Bapak Cucu Sutrisno MPD. Beliau adalah dosen salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di DIY. Kira-kira begitu. Baik, kilas itu pengangan dari saya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Astangka. Monggo Pak Astangka, dipersilakan. Ulangi ya, tes bisa mendengar suara saya. Ini rekan-rekan sekalian. Oke, baik ya. Suara saya bisa terdengar di sana. Jadi teman-teman sekalian, saya yang akan mendampingi rekan-rekan sekalian supaya atau harapannya tidak hanya sekedar harapan tapi kepastian bisa diterima ya lewat jalur P3K ini. Nah, memang karakter P3K dengan PNS itu sangat berbeda ya. Ini dari karakter ya. Nah, kenapa berbeda? Ya, rujukan atau acuannya itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya tentang aparatur sipil negara. Atau orang mengenalnya itu sekarang ASN ya, dulu PNS ya. Jadi konsep atau filosofi dari ASN itu berbeda dengan filosofi PNS ya. Kalau filosofi PNS itu menegaskan bahwa kita itu sebagai bagian penting dari negara dan harus dikelola, dirawat dan dibiayai ya oleh negara. Nah, ASN itu terbagi menjadi dua dalam konteks hari ini atau saat ini, maka ada yang PNS supaya apa dan kenapa PNS itu dipertahankan? Karena ada lembaga-lembaga strategis nasional itu yang tidak boleh di-outsourcingkan, ya, di-outsourcingkan, ya, outsourcing, ya, atau pegawai lepas atau pegawai kontrak itu tidak boleh. Nah, itu yang menjadi filosofi kenapa kok PNS masih ada dan kenapa misalnya P3K itu semakin banyak. Nah, ini ada dua filosofi yang diletakkan oleh negara hari ini ya. Filosofinya adalah karena masih ada lembaga strategis nasional itu yang memang tidak boleh dikontrakkan karena bahaya. Kenapa bahaya? Karena mereka memegang kunci rahasia negara.
Ya, kalau mereka itu kontrak ya sulit sekali kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan konteks negara sulit dilacak. Nah, maka mereka harus dijadikan pegawai negara. Nah, kalau pegawai negara ditelusuri sampai silsilahnya dari ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, anaknya, suami istri itu ada semua datanya. Karena kita selalu diminta. Jadi data kita itu dari pendidikan SD, ya TK, dari SD, SMP, SMA itu harus wajib dikumpulkan. Nah, maka teman-teman yang masih muda kalau besok ada lowongan PNS masih ada, nah, siapkan itu dokumen semua. Itu pasti akan diminta Anda setelah lolos atau lulus dari tes-tes yang disediakan oleh pemerintah. Nah, kalau P3K beda karakternya. Jadi sifatnya apa? Ya, sebatas kontrak ya. Kita pegawai pemerintah tapi 5 tahun dengan dibatasi 2 kali periode. Jadi artinya 10 tahun totalnya. Karena 5 tahun diperpanjang lagi 5 tahun. Setelah itu buat next tidak ada. Jadi setelah 2 kali periode diperpanjang itu tidak ada lagi konsekuensinya. Nah, ini yang terjadi ya. Ini yang membuat beberapa itu ada tanda tanya besar kaitannya dengan P3K. Nah, perbedaan yang lainnya apa? Memang ASN itu dilindungi atau dijamin oleh pemerintah. Ya, siapa mereka? Ya 2. Nah, ini kelebihannya. Ya, kelebihannya dengan pegawai-pegawai yang lainnya, honorer, kontrak institusi atau kontrak daerah itu tidak ada perlindungan dalam konteks pemerintahan ya. Artinya gaji itu ya tergantung dari instansi masing-masing. Nah, ini yang membedakan pegawai kontrak dan honorer. Negara sudah akan menghapus itu ya, pegawai honorer ya, kontrak itu akan dihapus menjadi namanya P3K untuk pegawai di pemerintahan. Nah, ini negara, ini hukum negara yang harus kita pahami bersama-sama teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian itu menjadi salah satu ujung tombak negara di bidang kesehatan. Nah, maka formasi atau format ini masih berlaku untuk bidang kesehatan. Ya. Apa formasinya P3K ya, yang dipersiapkan oleh negara? Nah, ini kita bicara kebijakan pemerintah ya secara sekilas ya. Nah, yang perlu diketahui lagi teman-teman, dipastikan ketika Anda mendapatkan kontrak P3K itu harus betul-betul membaca kontraknya. Nah, kontrak itu sifatnya format. Ya, format itu memang ada di dalam nomenklatur yang ada di dalam format undang-undang. Jadi kontrak itu sifatnya itu baku. Jadi itu penting sekali untuk dibaca. Ya, nanti teman-teman ketika menerima kontrak itu dipastikan harus membaca. Nah, ini tidak hanya tenaga kesehatan ya, sebelumnya juga guru ya, dan juga akan masuk kepada dosen. Nah, hari ini dosen yang PTN itu juga diarahkan dosen P3K. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi tidak tenaga kesehatan tapi juga dosen-dosen itu mulai diarahkan ke P3K. Nah, ini situasi atau ini kebijakan ya, kita bicara kebijakan negara. Nah, begitu juga dengan format-format pegawai administrator ya, administratif lainnya itu akan diarahkan ke P3K yang sifatnya non strategis ya. Nah, ini yang ceritanya kok ada 2 perbedaan ini, ada yang PNS kok ada yang tidak PNS, misalnya dalam artian ASN yang P3K. Ya, karena yang PNS itu tetap dipertahankan untuk mengisi kekosongan pegawai-pegawai di lembaga strategis nasional, itu tujuannya. Kan jelas mereka juga akan mengalami misalnya pensiun kan, generasi akan berubah, kemudian mereka harus digantikan. Nah, itu gambaran secara umum ya, ini bicara tentang aturan atau ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Demikian gambaran umum ya rekan-rekan sekalian sebagai tenaga kesehatan ya. Dan inilah kesempatan kita ya, fungsi dari kita untuk bisa masuk kepada satu sistem negara. Ya, sistem negara itu apa? Ya, konteksnya sistem yang ada di dalam lembaga negara. Kita terlibat ya di dalam
ASN ini. Ya. Nah, itu yang paling penting perlu kita lakukan. Dan tugas kita di sini, teman-teman, kenapa ikut Bimbel ini, supaya untuk memastikan ya rekan-rekan sekalian itu bisa ya mengakses sumber-sumber dari pemerintah. Ada jaminan, artinya apa? Jaminan kepastian gaji. Nah, itu yang paling penting ya, kepastian gaji itu yang menjadi bagian penting ya, karena Anda digaji oleh negara secara langsung. Nah, ini yang perlu diketahui, digaji secara negara, secara langsung. Nah, maka teman-teman P3K itu kenapa ada batasan usia sampai 50 tahun? Nah, itu untuk membatasi regulasi tadi. Karena hanya 2 kali dilakukan periode dalam artian kontrak. Ya, kalau misalnya 50 tahun Anda daftar P3K hari ini diterima, berarti kontraknya sampai 5 tahun. Tahap pertama berarti usianya nanti 55 tahun. Setelah kontrak berakhir diperpanjang lagi 5 tahun lagi. Artinya sudah masuk ke dalam tanda kutip usia pensiun ya, 60 tahun kan gitu. Nah, itu ceritanya kenapa 2 periode dan batasan usianya itu sampai maksimal 50 tahun. Nah, ini yang belum jelas itu yang kalau usianya yang muda. Misalnya usianya 30 tahun berarti masih ada jeda waktu 40 tahun. Nah, apakah boleh ikut lagi? Ya mungkin tes lagi. Ya. Kalau usianya masih ada, peluangnya ada, masih usianya 40 tahun ketika periode yang kedua Anda dikontrak lagi P3K, berarti setelah habis apa yang dilakukan? Ya, memperoleh kontrak. Acaranya apa? Ya, ikut tes lagi. Selama tidak ada aturan ketentuan yang lain, nah itu kemungkinan akan tes lagi. Sampai diperpanjang 2 kali lagi. Ya, menjadi 50 tahun atau 55 tahun. Nah, ini yang menjadi problematikanya di sana. Nah, itu gambaran umum ya teman-teman. Ini nanti bisa dibaca di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebagai pengetahuan nanti dibaca lengkapnya, ada semua. Ya, isinya itu apa itu ASN, apa itu P3K, apa itu PNS, ya itu bedanya. Nah, nanti akan terlalu lama kalau saya membahas ini ya. Jadi ini jenjangnya ya, ini fokusnya di pasal 6 ini Pak. Itu pasti ya, di pasal 6 itu pegawai ASN itu terdiri PNS dan P3K. Nah, itu sudah jelas di sini tertulis. Nah, nanti teman-teman sekalian, ya rekan-rekan sekalian bisa membaca secara lengkap ya terkait dengan undang-undang ini. Nah, ini saya memberikan pengantar ya supaya teman-teman tahu ya posisi kedudukan nanti sebagai P3K itu Anda itu tetap dinyatakan sebagai ASN ya. Meskipun namanya P3K itu tetap ASN mengikat segala ketentuan peraturan yang ada di dalam undang-undang ya, terutama undang-undang ASN itu kita terikat oleh undang-undang itu ya. Kita sebagai ASN hari ini ya kita akan terikat oleh undang-undang itu. Segala aturan, konsekuensi hukum dan terkait dengan penggajian. Nah, itu kita terikat oleh undang-undang yang ada. Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama ya, teman-teman sekalian. Jadi ikatan kita terikat dengan negara ya. Tinggal kita ditempatkan di mana, rumah sakit mana, puskesmas mana. Ya tentu kalau perawat mungkin rata-rata paling banyak di rumah sakit ya. Ya ada di puskesmas, tapi setidaknya secara umum di rumah sakit daerah atau rumah sakit RSUP ya, rumah sakit pusat dan sebagainya. Nah, ini yang dipastikan ya. Hampir rata-rata kelebihannya itu rata-rata formasinya semakin banyak untuk P3K, bahkan lebih banyak dari PNS. Nah, ini yang nilai lebih dari teman-teman sekalian ya. Nilai lebihnya itu P3K itu kompetisinya tidak terlalu ketat ya, seperti CPNS ya, ribuan ya, ratusan ribu kita harus kompetisi. Nah, ini karena sudah terseleksi di awal. Baik ya, rekan-rekan sekalian, kita mencoba untuk membahas atau menguraikan soal khusus kompetensi manajerial. Nah, ini juga menarik ya. Karakter soal ya, karakter uji kompetensi atau uji tes untuk bisa lolos P3K itu sangat berbeda dengan kalau kita tes CPNS. Ya, ini juga yang menariknya di sini ya. Kalau tes CPNS
kita ada 3 ya tes ya, ada SKD ya, TKB ya, kemudian nah itu SKD-nya itu kelompoknya ada 3 ya, wawasan kebangsaan, TIU, dan karakteristik pribadi. Nah ini ada manajerial, sosial, kultural. Nah ini yang menjadi, kemudian ada kompetensi teknis. Ya ini bahasanya sangat berbeda. Nah kita harus tahu ya ruang lingkup model-model soal-soal yang ada di dalam P3K. Nanti kalau teman-teman sudah fix mendalami ini, harus serius ya mendalami ini supaya tahu ya tipe-tipe atau model-model soal P3K itu seperti apa. Harus punya gambaran. Ya, supaya ketika teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian itu mengikuti tes, ya itu sudah terbiasa. Ya, jadi bisa atau tidaknya mengikuti tes P3K itu sebenarnya pembiasaan. Ya, kita itu biasa nggak melihat soal-soal tipe-tipe soal P3K. Nah, kalau tidak biasa itu akan gagap ya, kita akan terkaget-kaget ya. Oh, soalnya seperti ini ya. Nah, ini penting sekali kita mulai dari awal ya, sebelum ujian, apalagi jauh-jauh hari sebelum kita ikut tes ini sudah membiasakan satu tipe-tipe soal tes itu apa saja. Nah, kemudian isinya, kategorinya, komponennya itu apa saja perlu kita kenali ya sejak awal, sejak dini. Itu penting sekali buat teman-teman supaya apa? Ketika menghadapi tes itu tidak kaget ya. Kemudian tidak shock mungkin ya, atau sudah terbiasa ya, membiasakan diri. Nah, ini yang penting ya. Nah, ini kita mulai dari bedah soal kompetensi manajerial ya, konkretnya. Ini ada 30 soal ya. Ya mungkin kalau waktunya tidak cukup kita akan tidak secara keseluruhan, tapi kalau waktunya cukup kita akan semuanya akan kita uraikan. Jadi soal kompetensi manajerial ini yang diarahkan apa? Ya kemampuan kita ya mengelola apa? Namanya manajerial itu tidak hanya sebagai seorang pemimpin, tapi mengelola waktu, mengelola orang atau SDM ya, kemudian juga bisa membagi pekerjaan itu manajerial ya. Jadi mengelola, tata kelola, intinya kan mengelola. Apakah kita itu mampu mengelola pekerjaan-pekerjaan yang kita terima ya dari satu lembaga. Ini dunia kesehatan, apakah mampu kita mengelola pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan di dunia kesehatan. Nah, dunia kesehatan itu pekerjaannya berkaitan dengan melayani manusia, orang. Ya. Nah, kemudian juga mungkin ada pekerjaan-pekerjaan administratif lainnya. Nah, ini kata kuncinya di sana. Ya. Jadi teman-teman perlu tahu itu ya, manajerial itu semua soal diarahkan kepada kompetensi tata kelola, mengelola, ya, mengelola waktu, ya, mengelola pekerjaan, memampukan kita itu, apakah kita itu menjadi orang yang bisa mampu mengelola satu kondisi, situasi, dan juga waktu yang ada di dalam pekerjaan. Nah, itu manajerial, itu berkaitan dengan manajerial. Nah, ini sebagai gambaran. Jadi di tahap pertama itu kita mencoba ya, teman-teman bisa melihat ya. Soal yang pertama. Jadi seorang teman tiba-tiba sangat bertanya, maka saya akan apa? Nah, ini kan kita akan membahas SDM, orang. Kita menghadapi orang ya. Ada orang atau rekan kerja kita itu tiba-tiba sangat perhatian kepada kita, misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita itu selalu berkaitan dengan situasi, ya. Berkaitan dengan konteks ya. Nah, konteksnya apa? Ini tidak lepas dari situasi atau kondisi berkaitan dengan pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita apa? Ya, fokuskan kepada dunia kesehatan. Jadi ini situasinya, konteksnya tidak lepas dari dunia kesehatan maksudnya. Ya, ada rekan kerja kita, ya berarti rekan kerja kita di dunia kesehatan. Ya, bagaimana kita bersikap ya menghadapi ini? Ya tentu kita harus punya respon kan. Manajemen SDM kita itu bagaimana? Kan kembali kepada orientasi dasar manajerial itu mengelola orang, bagaimana menghadapi orang ya, menghadapi satu situasi itu apa sikap kita? Sikap yang ideal.
Nah, nanti kan di dalam nilai-nilai ASN kan jelas sebagai alat nomor 1 ya, kita itu harus melayani kepada masyarakat, mengabdi kepada negara. Jadi kita abdi kepada negara, bukan mengabdi kepada atasan, tapi mengabdi kepada negara, mengabdi kepada masyarakat. Nah, itu titik tolaknya sebagai ASN. Jadi ini juga ranahnya tujuannya untuk menguji kita apakah kita itu layak atau tidak menjadi ASN. Nah, kelayakan kita itu diukur dari mana? Nah, ini jawaban ini ya. Skor ya diubah menjadi skor ya. Maka jawaban nomor 1 ini apa? Ya, yang ideal itu kita bicara yang B ya. Ya, berterima kasih ya. Ada teman sangat perhatian, baik, terima kasih. Ya, itu tanda kita ada respon yang positif. Nah, tujuannya itu aja. Jadi pegang kata kunci ya. Yang lainnya bagaimana? Ya abaikan. Ya teman-teman kalau mau jawab secara cepat ya, nah, itu caranya gimana? Caranya soal-soal atau jawaban yang tidak sesuai diabaikan. Misalnya biasa saja enggak sesuai, risih, curiga, berhati-hati, itu bukan nilai-nilai ASN. Nah, maka jangan dipilih. Kalau sudah ada kata kunci yang sifatnya negatif, ini tidak perlu dipilih. Nah, maka kita ketemu soal jawabannya adalah ya berterima kasih. Jadi nilai positif. ASN itu nilai positif. Pesan moralnya adalah nilai positif. Nah, ini contohnya. Jadi cara menjawabnya kita bisa lakukan dengan cara apa? Eliminasi. Eliminasi jawaban-jawaban yang sifatnya negatif ya. Terutama yang sangat negatif kan jelas, curiga, risih, berhati-hati. Nah, tinggal minimal 2 pilihannya. Mana yang paling kuat positifnya ya? Jelas, kita tinggal pilih yang B. Nah, itu cara cepatnya. Nah, sangat mudah bukan? Artinya teman-teman bisa melakukan analisis ya terhadap jawaban. Ya, pilih jawaban yang sifatnya positif. Nah, kemudian soal yang kedua ya, jika Anda bertemu dengan seorang yang tidak Anda kenal, maka Anda akan apa ya? Apa yang kita lakukan ya? Ya, berikan respon-respon yang sifatnya biasa, netral ya, bukan biasa tapi sifatnya itu tidak berpihak. Ya, kita bertemu dengan orang itu tidak kita kenal. Nah, caranya apa? Bahasa-bahasa pergaulan itu respon ketika kita itu menyapa orang yang tidak dikenal ya jarak jauh atau tidak mengenal kita. Ya respon yang ideal itu apa? Ya menyapa dalam konteks yang ideal itu yang mana? Nah, ya jelas itu aspek kita itu menghormati manusia. Nah, yang idealnya apa ya? Menyampaikan senyum mungkin ya. Di antara pilihan-pilihan ini yang memungkinkan adalah yang D ya. Nah, kenapa D? Yang lainnya tidak sesuai. Mungkin ada kita punya kecenderungan, saya nggak kenal loh, ngapain menyapa misalnya, pilih ini ya misalnya. Nah, itu tidak sesuai dengan nilai ideal tadi. Di dalam ASN itu tetap ada acuan kisi-kisinya. Melayani, merespon dengan positif, dengan baik. Nah, itu yang harus kita pegang ya teman-teman. Nanti bisa didalami dalam kegiatan-kegiatan pelatihan ya kalau Anda ikuti nanti. Tapi setidaknya cara yang paling cepat nanti Anda lihat di sini ya, itu apa ya? Menyampaikan hal yang positif, yang ideal artinya. Ideal sebagai ASN, sebagai pelayan negara, sebagai pelayan masyarakat itu apa sikap kita? Nah, itu yang harus menjadi pegangan. Jadi tidak terlalu sulit ya untuk manajerial ini, sangat mudah kalau kita tahu kata kunci di setiap jawaban. Nah, di sini nomor 2 itu jawabannya apa? Yang D. Nah, kemudian nomor 3, Anda percaya bahwa seorang PNS adalah ia yang, nah ini seorang PNS ya. PNS itu apa? Ya. Jadi kalau kita bicara PNS ya, pegawai negeri sipil itu kan jelas ya. Kembali kepada acuan, ketentuan. Kalau ini satu sifatnya normatif ya, seorang PNS ini kan pertanyaan normatif. Normatif itu sesuai dengan norma-norma. Nah, normanya apa? Acuannya ada di dalam undang-undang, ya, peraturan. Maka ketika kita sebagai seorang PNS sebenarnya ini bagus kan, ya, bagus ya, ya bisa amanah, melayani, rela ditempatkan dimanapun, senang dengan kepastian, tenang. Nah ada clue ya, petunjuk ya, caranya apa? Melihat soalnya. Ya. Jadi kita melihat soalnya itu ada clue kan, clue-nya apa di sini? Nah, clue-nya di sini ini adalah ketika kita itu seorang PNS, berarti pertanyaan yang sifatnya sesuai dengan norma-norma.
norma ketentuan undang-undang. Nah, kalau norma ini sesuai dengan ketentuan undang-undang, apa yang harus kita jawab? Yang ikuti undang-undang. Apa kontraknya seorang PNS? Siap ditempatkan di mana saja. Nah, gampangan ini mudah sekali, jadi mudah ditebak. Jadi kita bisa milih rela, artinya siap ditempatkan dimanapun ya. Ya melayani, bisa amanah, senang, itu turunannya ya nilainya. Tapi kalau kita lihat pertanyaan di sini, seorang PNS apa ya, siap ditempatkan. Itu kontrak soalnya. Kontrak pekerjaan. Ya, jadi kontrak pekerjaan kita sebagai seorang PNS ya siap ditempatkan dimanapun. Nah, ini sebagai clue-nya itu sudah ada di dalam soalnya. Kemudian nomor 4. Anda senang jika atas Anda merupakan orang yang seperti apa? Ya, nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Nah, kalau kita mendapatkan ya soal ini, ya ini ada 2 kemungkinan ya. Nah, ini tolong nanti kita cek kembali ya terkait dengan apakah jawaban ini itu yang mana yang layak ya, yang baik, yang ideal itu yang mana. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Setidaknya kita kembali kepada arah dari soal ini ya. Anda senang jika atas Anda itu merupakan orang yang apa ya. Jadi ini bukan kesenangan kita ya. Sekarang kita kembali kepada satu konsep kepemimpinan. Nah, jadi ada clue-nya itu atasan. Nah, itu karakter. Nah, ini kan menanyakan karakter ya. Jadi yang ditanyakan itu bukan kesenangan diri kita. Ini kan jebakan tuh. Ya kita mungkin senangnya ya yang suka memberi mungkin ya sebagian orang. Kalau punya atasan tuh suka memberi ya kita semuanya senang. Atau mungkin ada atasan tuh yang membebaskan kita, itu tambah senang lagi kan, tidak ada aturan ya semuanya dibebaskan, itu ada yang senang. Nah, tapi ada yang menginginkan atasan itu yang disiplin ya, sebagian ada yang senang ya karena disiplin itu bagus mendisiplinkan orang. Tapi ada yang tidak senang. Nah, itu artinya ketika kita mendapatkan soal yang berkaitan mengarahkan kepada interest, passion kita, kesenangan itu jangan seolah-olah ini jawaban atas diri kita. Kembali kepada konsep awal bahwa teman-teman ini kan sedang mengerjakan tes. Ya, ketika mengerjakan tes itu Anda tidak sendirian. Artinya peserta itu ada ribuan mungkin, ada ratusan. Dan mereka punya kesenangan masing-masing. Maka jawaban ini tidak boleh mengikuti kesenangan masing-masing. Ya, kesenangan masing-masing orang. Maka jangan memilih jawaban yang mengarah kepada kesenangan masing-masing orang. Nah, misalnya ada kesenangannya Pak Juli, kesenangannya Pak Jono, kesenangannya Pak Budi misalnya di sini. Nah, itu masing-masing beda-beda kesenangannya. Nah, itu hati-hati. Biasanya menjebak ini ya. Seolah yang ditanyakan ini seolah-olah kesenangan kita sendiri. Pembahasan belajar soal P3K. Ya, kita sedang belajar P3K. Jadi ini penting sekali ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Coret yang mengarah kepada sifatnya itu yang personal, pribadi artinya pilihan atas kesenangan pribadi. Ya, nah, misalnya lemah lembut. Nah, ini kan bisa saja setiap orang nggak cocok ya. Oh, yang ramah itu nggak standar. Suka memuji. Nah, ini kita sudah mengeliminasi 3 jawaban. Nah, tinggal 2 pilihan. Ya. Nah, mana yang mendekati ini? Nah, ini atasan yang seperti apa yang kita inginkan? Ya, atasan dalam konteks ini yang D, berintegritas. Berintegritas itu profesional. Ya. Yang mendekati, jadi yang mendekati, yang standar ideal, ya, yang normatif, yang semua bisa menerima, artinya diterima oleh jawaban ini adalah berintegritas. Ya. Nah, itu yang paling penting ya. Nanti kalau ada jawabannya berbeda, itu tolong dikoreksi. Tapi pilihan jawaban yang ideal di sini adalah berintegritas. Nah, itu yang penting, yang ideal ya. Nanti kalau ada ini berintegritas, misalnya ini tidak ada, ya pilihannya yang profesional. Nah, itu standar. Jadi definisi profesional sangat jelas. Definisi berintegritas itu sangat jelas. Definitif ya itu.
Tapi kalau kita bicara definisi ramah itu sulit menggambarkan, mendefinisikan ramah itu yang apa. Karena masing-masing bisa punya definisi sendiri. Lemah lembut, nah orang bisa punya definisi macam-macam. Suka memuji, nah, orang punya definisi yang bermacam-macam. Maka hindari, ya, kalau ada pilihan itu. Nah ini jawaban yang nomor 4. Ya. Nah, itu cara-cara itu harus kita ketahui ya teman-teman. Nah, nanti diperdalam dalam kegiatan-kegiatan kelas kita. Nah berikutnya ini nomor 5 ya. Ketika kita berhadapan dengan seorang yang banyak omongnya, banyak bicaranya, maka Anda akan apa? Ya, akan menemukan orang yang ya banyak cerita itu. Kita itu duduk cerita ini baru saja juga sama. Ya saya kejadian sungguh-sungguh terjadi ya. Saya datang mengecek satu kantor ya, memastikan kantor itu ini kantor lembaga pemerintah. Nah, lembaga pemerintah ini kan sekarang modelnya tidak boleh ada honorer juga. Honorer sapam itu harus outsourcing ya. Kontrak outsourcing itu ya kontrak dari luar ya, dari PT. Tukang sapu, sapam itu kontrak ya. Kecuali yang sifatnya dari lembaga strategis nggak boleh dikontrak. Ini kita cek, wah ternyata si petugas ini itu banyak ngomong ternyata ya, cerita ya kemana-mana. Kita baru ketemu itu sudah bercerita tentang dirinya, cerita pekerjaannya, cerita tentang bagaimana suasana kerja, bagaimana dia kerja. Nah ini kan kita menghadapi orang yang banyak bicara ini ya. Ada pegawai ya baru kita temui ya, ke rumah papa sudah banyak cerita ke sana sini ya, bertanya dan sebagainya. Setelah itu cerita banyak hal yang sebenarnya nggak sesuai dengan SOP kan, itu yang tidak sesuai dengan tupoksinya. Mungkin dia keinginannya ingin menyampaikan ya satu unek-unek ya, mungkin tidak ada teman yang bicara maka dia cerita banyak hal kepada orang baru. Apa yang kita lakukan ya, kita harus mendengar ya. Ya kalau konsep ini itu jadi pendengar yang baik teman-teman ya. Jadi kita harus jadi pendengar yang baik. Nah ini tujuannya apa? Orientasi melayani, manajemen. Memanajemen orang yang suka bicara, banyak cerita itu manajemennya adalah bahasa lain mendiamkan itu mendengar ya. Mungkin kalau ada pilihan yang lain ya mendengar. Ini kemudian pilihannya mendiamkan saja. Artinya sebenarnya mendengar. Kita diam itu mendengar sebenarnya. Diam ya, dia bicara terus ya. Biarkan. Seperti itu. Tadi saya bertemu ya, kebetulan ya ini malah cocok ya, pas ya, soalnya itu sungguh-sungguh terjadi ya. Barusan tadi sore saya mengecek kantor atau ruangan yang untuk kami pakai untuk besok. Itu ya kantor ini kantor milik negara, milik pemerintah. Nah, ternyata petugasnya itu malah cerita, wah cerita tentang pekerjaannya, nasibnya dia sebagai tenaga kontrak. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan ya harus mendengar ya, tidak boleh membantah. Mungkin dia cerita banyak hal tentang aturan-aturan, kita harus mendengar. Mungkin kita tahu tapi jangan marah ya, jangan ikut nimbrung. Nah itu membuat orang akan bentrok ya, akan salah paham. Nah itu terjadi, bisa terjadi. Nah itu kalau menghadapi apa, karena kita orientasi yang melayani ya mendengarkan dulu. Oh ya dia cerita, oh ini tuh bisa akan seperti ini, kebijakan itu berubah, ini gimana. Nah itu kan dia mungkin mendengar sana sini atau dapat informasi sana sini ya, padahal kita sudah diberitahu mungkin. Nah tapi jangan memberi informasi ya, jangan diberitahu. Kalau sudah seperti itu kita menghadapi ya, caranya apa ya, cara yang kita lakukan adalah mendengar ya sampai dia puas cerita, sampai dia diam, baru mungkin kita merespon ya bagus atau respon yang positif. Jadi biasanya orang seperti itu tuh tidak mau ingin digurui ibaratnya. Meskipun kita tahu informasi yang benar, rata-rata orang seperti itu tidak terima digurui. Rata-rata ya kecenderungan seperti itu. Padahal kita punya informasi yang lebih akurat atau lebih up to date. Nah, itu sering. Lalu yang kita lakukan apa? Ya mendengar ini ya. Jadi nomor 5 itu adalah A ya. Jadi jawaban nomor 5 itu adalah A. Jadi ini tugas kita melayani orang ya. Yang harusnya kita dilayani jadi kita melayani orang ya, itu nggak apa-apa, itu satu fenomena ya kehidupan ya. Jadi apalagi misalnya teman-teman di dunia kesehatan banyak menemukan pasien yang banyak bicara, banyak cerita ya, suster ya, perawat ini sakit sekali ya, sakitnya kok nggak sembuh-sembuh, kok obatnya banyak sekali ya, itu gimana kita, masa kita marah diminum obatnya ya,
ya biar cepat sembuh. Nah, kan nggak mungkin. Nah, kita harus melayani ya. Jangan malah marahi pasien, malah tambah sakit pasien itu ya. Nah, kita harus mendengar. Nah, ini contohnya ya. Dalam bahasa lain, bahasa relasi di dunia kesehatan antara perawat dan pasien misalnya. Kan nggak ada kan perawat malah memukuli pasiennya. Ayo minum obat ya, ayo makan. Nah, kan nggak mungkin. Tapi ya silakan dimakan dengan cara yang baik-baik. Meskipun mungkin pasiennya menjengkelkan, ibaratnya kan gitu. Nah, ini situasi. Oke, nomor 6. Ya, saya diminta untuk lembur kerja ya. Lembur kerja, sedangkan saya sudah berjanji kepada anak saya untuk ya mengantarkan pesta atau kegiatan lah. Sikap saya ini kan kembali lagi manajemen waktu, membagi tugas kehidupan keluarga, tugas kehidupan di tempat kerja, apa yang harus kita lakukan. Nah, kita harus memastikan, karena kembali kepada konsep ini ya, yang kita jawab itu adalah soal-soal menjadi ASN. Maka kita harus ikuti ketentuan aturan umum sebagai ASN. Ya, apa aturan-aturan umumnya itu ya? Kalau itu masih dalam ruang lingkup pekerjaan, itu ya harus ada izin. Ya, kita harus minta izin ke atasan. Jangan menjadi orang liar ya, tanpa ada aturan. Nah, itu nggak boleh. Jadi ingat ya teman-teman, ketika kita mengerjakan soal ini, arahnya tetap kita itu ibaratnya itu akan diarahkan sebagai ASN. Ya, mungkin ada pertanyaan? Oh ya, nggak ada ya. Saya lanjutkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan ya tentu mencari satu jawaban yang ideal. Ya, jawaban yang idealnya apa? Misalnya kalau ini tuh sudah ada kejelasan diminta lembur, ya, kemudian lembur kerja, di sisi lain berjanji kepada anaknya untuk mengantarkan pesta dan sebagainya. Nah, kembali kepada ketentuan umum, ya kita harus izin. Nah, cari aja yang mengarah kepada izin. Ya, pulang dengan diam-diam nggak tepat, berpura-pura menghubungi anaknya, menjelaskan suruh naik taksi, artinya tidak ada keseimbangan kan. Ini bisa saja, tapi tidak ada keseimbangan antara keluarga waktu kerja, bekerja lembur. Ya, karena yakin saya pasti memaklumi. Ya itu baik ya, tapi berlebihan. Nah, yang harus kita lakukan apa? Meminta izin. Nah, itu yang ideal. Ya, izin atasan. Karena ini bicara masih relasi kepada lembaga, institusi. Apa yang harus kita lakukan? Tujuannya itu apa? Jawaban ini kenapa meminta izin kok? Kenapa meminta izin? Ya tujuannya kita itu apakah bisa memahami aturan-aturan lembaga negara. Nah kalau bisa memahami aturan lembaga negara, cara-caranya apa? Ya tahu tentang izin, bagaimana membuat izin dan sebagainya. Nah itu ya hal yang penting ya teman-teman, bahwa kembali lagi kalau menjawab soal ini, kita itu bayangkan ya itu sebagai ASN. Ya, bukan sebagai tenaga bebas ya asal pergi gitu aja. Nah, itu nggak boleh ya. Itu tindakan indisipliner ya tidak disiplin ibaratnya. Ya, pelanggaran kedisiplinan, bahasa lainnya. Jadi yang nomor 6 adalah yang E. Nah, kemudian yang 7 ya. Jadi pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, saya apa? Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu nomor 7 ini. Nah, ini arah orientasi kita itu pada pekerjaan. Ya, apakah komit ya memanajemen pekerjaan itu mampu atau tidak? Nah, cari yang mengarahkan komitmen atau manajemen pekerjaan itu yang mana yang ideal. Nah, kita bisa seleksi ini teman-teman sekalian, meninggalkan tugas jelas tidak mungkin, ini pembangkangan nanti ya. Berusaha mencari penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu panjang itu bisa, tapi ini berbahaya, artinya akan berpikir instan orang ini. Ya, cari jalan pintas ini bahayanya. Kita lihat dulu jawaban yang lain. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu. Mungkin ini bisa. Meminta bantuan teman. Nah, ini orang yang tidak bisa bekerja. Ya, pekerjaannya hanya meminta bantuan orang untuk mengerjakan pekerjaannya. Artinya sebenarnya dia tidak bisa bekerja, tidak mampu bekerja. Menyuruh orang, apalagi. Nah, kita sudah mengeliminasi 3, tinggal 2 pilihan. Mana yang ideal? Ya berusaha sedikit demi sedikit. Ya. Karena kita menghadapi tugas, apapun tugasnya ya harus kita jalani, ya kita harus lakukan. Ya, seberapapun beratnya ya harus kita jalani itu dengan apa, berusaha sedikit demi sedikit ya menyelesaikan itu. Ya.
Nah, ini yang paling ideal ya jawabannya. Berarti nomor 7 adalah yang C. Jadi teman-teman sekalian bisa menjawab yang C ya jawabannya. Nah, berikutnya kita cek ya nomor 8 kinerja ya, masalah kinerja. Kinerja organisasi berjalan cukup efisien, namun pemimpin terkesan mengontrol situasi dengan sangat arogan ya, dengan sangat sangat ketat ya. Nah, apa sikap kita ya? Bagaimana kita bersikap ya terhadap pemimpin yang arogan itu banyak ya, yang tegas itu juga banyak. Ya, bagaimana kita menghadapi seorang pemimpin yang seperti ini? Nah, kita lihat ya jawabannya itu. Kembali kita harus patuh ya pada peraturan. Ya. Jadi atasan itu representasi peraturan. Nah, maka kita harus pilih ya mana yang mengarahkan tindakan manajemen SDM ya, terutama atasan. Tidak bertindak berarti kita nggak mungkin. Mengusahakan keterlibatan pegawai dalam mengambil keputusan tidak mungkin. Ya, mengabaikan saja apalagi. Nah, langkah yang memungkinkan adalah yang melakukan pekerjaan. Ya, membuat pegawai itu juga merasa penting dilibatkan. Nah, jadi ini jawaban yang ideal untuk dijawab. Jadi tidak terlalu sulit ya, karena kita sudah ketemu kata kuncinya, ya clue-nya di dalam jawaban-jawaban ini. Nah, kita sebenarnya bisa cek ini ya teman-teman sekalian, bisa lihat ini mana yang tidak positif ya di antara pilihan ini, kan jelas. Mengabaikan itu sudah 2 yang teremnya, mengusahakan ya kurang positif. Ya, yang ideal adalah ini. Jadi kita bisa menjawab itu kurang dari 1 menit. Nah, berikutnya soal nomor 9 misalnya. Anda senang jika datang ke sebuah restoran yang apa? Nah, ini menarik sekali. Nah, ini kita diberi tantangan ya, ujian ya. Kita masuk ke restoran ya, sebuah restoran, kita itu restoran yang seperti apa yang kita inginkan. Nah, kembali kepada area manajerial itu apa? Kan gitu. Area manajerial itu mengarahkan satu kondisi pelayanan. Mengarahkan mana yang paling mendekati dari orientasi pelayanan. Nah, ini bisa terjawab ya. Ya jelas A. Lainnya tidak perlu kita lihat. Nah, ini sudah ketemu. Karena kata kunci pelayanan hanya satu-satunya di pilihan jawaban. Ya, tidak ada yang lain. Nah, itu sebagai gambaran ya, teman-teman untuk diketahui ya, memilih secara cepat. Ya. Kemudian nomor 10 ya. Ini hilang ya. Saya ulangi ya, share lagi ya. Baik. Ulang lagi ya. Baik ya, nomor 10 ya. Ini ketika belanja di minimarket ya, kasir melakukan kesalahan perhitungan, maka sikap kita apa? Ya, kembali kejujuran. Ya, manajer itu kan jujuran. Maka yang diharapkan dari ini kita belajar jujur ya. Mengkonfirmasi aja, mencari kebenaran. Nah, ini jawabannya yang bisa kita pilih adalah yang A. Jadi yang 10 itu nggak ada titiknya. Jawabannya adalah yang A. Ya. Kita bisa memilih ya. Jawaban ini adalah jawaban yang A. Ya, mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. Jadi kita konfirmasi ya, karena sikap kita adalah kejujuran. Nah, itu yang penting ya. Kejujuran menjadi bagian penting untuk menjadi seorang ASN. Nah, itu yang dicari sekarang ini, menjadi standar ya sebagai seorang ASN. Maka jawabannya di sini adalah yang ideal adalah yang A. Nah, teman-teman bisa cari yang A. Nah, soal nomor 11. Atasan Anda berhalangan masuk kantor karena sedang sakit, sementara ada dokumen penting yang harus diparaf, ditandatangani ya atau apa ya. Ya mungkin sekarang trennya sudah ada tanda tangan digital ya, tapi setidaknya kita menghadapi satu pertanyaan ini ya. Bagaimana atau sikap kita ya, kita minta pertimbangan ya. Tidak boleh memalsu, itu nggak boleh ya. Kalau tanpa izin berbahaya atau memalsu itu sebenarnya tidak boleh. Kita cari yang sifatnya itu positif ya. Yang memungkinkan apa? Ya, ini tidak mungkin ya pelaksanaan harian sementara untuk mengajukan tanda tangan ya. Kemudian misalnya nomor 11 itu D, menyusul
ke rumah sakit, nah itu tidak sopan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah yang C, menghadap kepala kantor untuk minta pendapat, saran, apa yang harus dilakukan. Nah, ini koordinasi. Jadi manajemen SDM mengkoordinasi orang dengan yang lainnya itu harus kita bisa, ya teman-teman sekalian. Kita menghadapi banyak orang harus bisa mengkoordinasikan satu dengan yang lainnya. Kalau tidak, ya saling melempar pekerjaan. Oh itu si dia, si ini, si itu. Nah, itu nggak jadi ya. Pekerjaannya bisa kacau, ya. Nah, itu yang terjadi kalau kita tidak bisa mengkondisikan orang. Maka nomor 11 itu adalah yang C. Ya. Nah, berikutnya nomor 12 ya. Ya, Anda mempunyai pemimpin baru di kantor. Anda akan apa? Ya, nomor 12 ya standar ideal ya kita bersikap ya. Ada pemimpin baru, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita jelas memperkenalkan diri ya. Kita mungkin pemimpin juga nggak kenal kita, siapa kita, pegawai mana ya. Kita etikat baik kita itu harus memperkenalkan diri ya. Nah, itu yang langkah pertama ya. Nah, sopan ramah itu kan proses-prosesnya, caranya gimana memperkenalkan diri itu dia dengan sopan, dengan ramah ya, kemudian ya hormat. Nah, itu proses sebenarnya. Jadi kalau kita melihat pilihan jawaban ini yang paling mendekati apa ya? Pertama memperkenalkan diri ya. Misalnya, silahkan Bapak Ibu, ini saya sebagai ketua di sini, kepala di sini, ya saya diminta untuk memimpin di sini ya. Ya selamat apa kabar dan sebagainya. Nah, kemudian kita sebagai bawahan, ya kita memperkenalkan diri kita kan, nama kita, ini saya di sini, jabatan kita di sini, menyampaikan dengan sopan ya. Nah itu langkah kita ya sebagai orang yang proaktif ya. Nah ini tujuan kita. ASN itu juga harus proaktif. Nah, ini langkah-langkah atau tujuan kita bersama. Nomor 13 ya. Sepulang dari kantor ya, Anda akan apa? Nah, ini penting sekali. Ini manajemen ya. Untuk mengukur mungkin bisa melihat apa sih yang Anda lakukan setelah di kantor atau pulang kantor. Nah, ini penting sekali. Ya, kita harus menunjukkan sikap kita ya. Apa yang harus kita lakukan sepulang dari kantor? Kepedulian kan, asas manajemen kepedulian ya. Nggak mungkin kita ke kantor itu membawa cerita ya kantor, masalah kantor, ya membiarkan tidak peduli atau segera istirahat, ya pulang ke rumah begitu saja. Nah, langkah yang paling ideal ya itu kan melayani, manajer kan melayani orang lain ya. Selain kita berkantor, punya kantor, melayani siapa ya? Melayani warga, melayani keluarga, ya anggota keluarga. Ya. Yang paling ideal di sini ya yang B. Sebenarnya ini pesan ya. Ya bahasanya membelikan makanan atau apa, itu kan pesan-pesan moral kita. Jadi itu arahnya kita ya, membelikan makanan. Jadi nomor 13 itu jawabannya adalah B ya di sini. Nomor 14 ya. Suatu hari hujan mengguyur dengan deras jalan yang Anda lalui kebanjiran, maka sikap kita apa? Nah, ini masalah situasi, kita dihadapkan pada situasi ya. Ada situasi, ya ada situasi yang sangat jelas ya. Kita berhadapan pada situasi realitas yang tidak bisa kita hindari ya. Apa itu hujan deras, banjir? Itu kan bukan harapan kita, bukan keinginan kita. Ya apa yang harus kita lakukan? Kesabaran, manajemen waktu, manajemen hati, manajemen pikiran ya itu menjadi penting. Maka menggerutu, kesal, ya bermain air malahan. Nah, itu biasa saja, mungkin bisa tapi tidak ideal. Nah, yang ideal adalah yang ini ya. Artinya apa? Kita bicara konteks apa? Kesabaran yaitu menunggu airnya reda dulu ya hingga airnya surut ya, kita menunggu aja ya. Kebanjiran kita nggak bisa lewat kan biasanya ya, nggak bisa lewat toh, harus ngapain ya, menunggu dulu airnya surut baru kita lewat ya. Nggak mungkin kita menggerutu marah. Nah, itu manajemen hati, manajemen pikiran itu tidak berjalan ya. Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Nah, ini yang penting, berarti nomor 14 itu jawabannya adalah E ya. Itu penting sekali untuk diketahui ya rekan-rekan sekalian. Nah, nomor 15 ya,
Kita apa yang bisa kita jawab ini ya? Saya sering memergoi orang-orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya, maksudnya selalu marah itu. Nah, kita bersikap apa ya? Ya memberi pesan, wejangan. Sikap kita tidak mungkin memaksa orang ya. Padahal itu salah ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini ya? Menemukan orang yang jawaban yang paling ideal di sini ya, dari antara semuanya itu yang memberikan nasihat, pesan moral ya. Memberi nasihat itu sudah memenuhi semuanya. Nasihat, mohon jangan membuang sampah atau cerita wejangan seperti ini ya, jangan menyakiti bumi ya, itu sebenarnya menasihati ya. Ini sebenarnya bagian kecil dari menasihati. Ini jebakan. Jadi marah itu tidak bisa, diam saja kita berarti kesadaran lingkungan dianggap lemah. Memungut ya, memungut masa tiap hari itu tidak lazim ya. Sambil menegur itu kan bukan pekerjaan utama kita. Ya, caranya adalah menasihati. Karena orang itu sudah tahu aturan dan sebagainya. Jadi jawaban yang C, D, E itu ya belum sesuai. Nah, tinggal jawabannya adalah yang B. Nah, ini sebagai contoh ya, cara atau strategi kita bagaimana kita bisa menjawab dengan baik atau ideal. Nah, caranya apa? Satu tipsnya cari yang ideal ya. Pilihan-pilihan yang ideal itu yang penting. Soal nomor 16 ya. Ketika ada seorang yang memotong antrian Anda, wah tiba-tiba menyerobot misalnya antrian, maka Anda akan apa? Ya nomor 16 itu. Ya diam saja, memarahi, memukul, malah melapor, ya menyatakan bahwa orang yang berjiwa besar adalah mereka yang tertib, ya. Ya ini penting sekali ya. Kalau kita dihadapkan pada posisi ini ya, nah kita itu harus mengatakan apa, menyatakan apa. Ya ada dua pilihan ya, melapor kepada petugas atau menyatakan bahwa orang yang berjiwa besar itu adalah mereka yang tertib, ya. Menyatakan atau mengatakan ke orang itu, ya menyampaikan. Ya, ini ada dua pilihan yang cenderung mirip ya artinya. Nah, mana yang harus kita sampaikan? Nah, kalau kita bicara konteks ada yang memotong, artinya orang itu di dekat kita. Ya, berarti kita sampaikan ini ceritanya, maksudnya. Nah, kalau melaporkan kepada petugas itu betul. Hanya saja kan tidak ada kepastian bahwa petugas itu di dekat kita. Masa kita akan mencari misalnya petugas di pos jaga. Ya berarti kita sudah kehilangan hak kita. Kita sudah keluar dari antrian itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita harus pilih secara strategis ya. Nah, kalau yang ini seperti menghadapi kasus ini gimana caranya? Ya jelas yang ini sudah dieliminasi nggak mungkin. Tinggal ada dua pilihan. Ya cari yang mendekati, yang masuk akal. Ya menyampaikan ke sebelahnya, wah jangan itu antri. Ya kita mungkin tidak tahu, mungkin tidak sengaja menyerobot atau melewati orang karena nggak tahu bahwa dia sedang antri. Itu kan ada seperti itu. Ya kita harus sampaikan ini ada antrian. Ya udah kita sampaikan. Ya, itu berarti untuk yang 16 itu adalah yang E. Nah, 17 apa? Jawabannya saya tidak senang jika melihat orang yang merusak tanaman di taman kota, ya tidak suka misalnya. Nah, ini ada A marah ya, B menasihati, C diam saja, D mengatakan bahwa ia telah menyakiti tanam, melaporkan. Nah, tadi menasihati ya. Jadi jawaban di sini unsur nomor 17 itu yang D yang tepat itu. Karena apa? Kenapa kok D? Ya, hampir sama dengan yang tadi. Karena mengatakan ini sama dengan menasihati sebenarnya. Nah, jadi ini sinonim lah, mirip ya. Ini mungkin lebih spesifik, tapi menasihati kan lebih luas, bisa menyatakan pakai pantun, pakai puisi atau dengan kata-kata puitis ya itu bisa. Jadi jawaban di sini nomor 17 adalah yang B ya. Yang mewakili semuanya. Nah, kemudian nomor 18 ya. Ketika berhadapan dengan pilihan yang sulit dalam hidup Anda, biasanya kita harus melakukan apa? Nah, ini penting, ini challenge, tantangan kita. Kita menghadapi pilihan yang sulit. Apa yang harus kita lakukan? Ini untuk menguji apa? Kemandirian kita. Jangan kembali lagi meminta orang tua. Nah,
minta pendapat, ya, minta petunjuk, ya, itu bisa memungkinkan, ya. Menghitung kancing baju, ya, mengundinya. Nah, mana di antara ini yang bisa memungkinkan kita itu bekerja secara mandiri, manajemen diri, ya, tidak bersifat ketergantungan. Ya, di antara pilihan ini sebenarnya yang C, ya, pertimbangannya yang C. Karena yang A, yang B itu bisa menunjukkan, ya sebenarnya nggak salah, ya, tidak salah, tapi akan menunjukkan, ya, teman-teman sekalian itu orang yang ketergantungan. Bayangkan ketika orang tua mungkin tidak akan selalu bersama dengan kita, sudah tua dan sebagainya, dia akan waktunya tidak akan bersama kita selamanya. Berarti kan kalau tidak demikian kita harus mengapain? Ya, tidak berdaya berarti. Minta pendapat orang berarti tergantung pada rekan-rekan kita. Kalau kita nggak punya rekan-rekan kita jauh, sibuk dan sebagainya. Nah, ini cara kita, ya, cara kita menyelesaikan persoalan kita. Ya. Nah, jadi yang ideal ini tadi jawabannya yang C, ya, nomor 18. Nomor 19, ya, Anda sedang sibuk dengan pekerjaan Anda yang sudah hampir memasuki deadline, maka Anda akan mengurangi aktivitas, lembur tiap hari, ya. Kemudian mengurangi interaksi, biasa saja karena sudah biasa menyicil terlebih dahulu, fokus pada penyelesaian tugas tanpa melupakan yang lain. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik dan jawaban yang hampir mirip, ya. Kita sedang sibuk, ya. Ini kata kunci. Pada pekerjaan sibuk jelas, hampir memasuki deadline. Nah, apa yang kita lakukan? Mengurangi aktivitas tidak mungkin, lembur juga tidak mungkin, ya. Mengurangi interaksi tidak. Kalau tiba-tiba mengurangi aktivitas, berarti selama ini apa yang kita lakukan? Sampai lembur, mengurangi aktivitas, mengurangi interaksi, berarti proses-proses itu tidak kita lalui dengan baik. Nah, ini sebenarnya arahnya ke sana akan dilihat. Maka yang kita lakukan ya biasa, menghadapi deadline itu biasa. Nah, sedang sibuk itu biasa, kan sudah menyicil terlebih dahulu, ya, proses itu menandakan kita tuh konsisten bekerja. Ini tidak menunjukkan konsisten kita bekerja yang ini. Ini sebenarnya bagus, tapi tidak menunjukkan kita konsisten pada pekerjaan kita. Maka tidak dijawab, ya. Jadi nomor 19 adalah yang D. Nah, itu caranya, ya, teman-teman sekalian, untuk menjawab itu lihat kata kunci di dalam soal. Nomor 20, ya. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang apa? Rumahnya dekat, tertutup, sepi, suasana individual, suasana penuh kekeluargaan. Nah, ini menarik, ya. Ya, kalau kita tinggal di lingkungan jelas, langsung jawabannya jelas, ya, ini adalah suasana yang kekeluargaan, ya. Individual, sepi, tertutup, ya. Ini tidak ideal. Jadi kekeluargaan, membangun kekeluargaan, ya, persaudaraan. Nah, itu yang penting, ya. Jadi nomor 20 adalah yang E, ya, tidak terlalu sulit ini. Nah, nomor 21, ketika ketua RT Anda membutuhkan warganya untuk melakukan kerja bakti di lingkungan rumah Anda dan sekitarnya, Anda sedang sibuk. Maka Anda akan apa? Nah, ini penting sekali, ya. Kita harus punya sikap, ya. Kita sedang sibuk, ya. Ya, apa yang harus kita lakukan, ya? Ya, sibuk itu artinya ini bahasanya sibuk di pekerjaan, ya, bukan sibuk untuk diri kita sendiri, ya. Nah, kita harus tunjukkan sikap kita itu yang kooperatif, ya. Meminta orang lain tidak kooperatif, tidak ambil peduli, tidak kooperatif. Meminta salah seorang pekerja Anda untuk ikut serta tidak kooperatif. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada dua pilihan di sini, ya. Tetap ikut, ya, dan sedang walaupun sedang punya tugas mendadak, ya, menemui Pak RT dan warga dengan membawa makanan. Nah, yang memungkinkan adalah yang ini, ya. Tetap ikut. Ikut itu bisa sebentar, kan gitu. Ikut itu tidak sepenuhnya. Kita bisa ikut, mungkin bekerja dalam beberapa menit atau jam lah, jam misalnya. Baru izin, ya, saya sibuk ini mau meneruskan pekerjaan, nah, itu masih biasa. Tapi kalau bahasa yang B ini bahayanya apa? Membawa maaf itu boleh, tapi ada membawa makanan, itu praktek suap. Nah, itu akan menandakan ASN itu perilaku korup nanti. Kita akan dilihat mental korup. Nah, itu hati-hati, ya. Jadi cara melihatnya itu hati-hati, ya. Lihat
bahwa belakangnya itu ada konsekuensi apa. Nah, itu jangan dipilih. Jadi 21 itu A. Nah, itu gambarannya seperti itu ya, teman-teman. Jangan sampai terjebak oleh pertanyaan soal atau jawaban. Nomor 2, jika Anda sedang dalam keadaan yang lelah, biasanya Anda akan apa? Nah, ini lelah ya. Ini kita harus menunjukkan satu sikap kita ya. Ketika kita lelah, ya sikap kita atau tindakan kita itu apa? Ya bisa segera istirahat, nah, mungkin bisa ya. Tetap menyelesaikan pekerjaan belum selesai, apa mungkin ya secara manusia normal. Nah, ini tanda tanya. Memakai balsem, yang benar saja memakai balsem. Ngobrol dengan seorang yang lain. Nah, ini mana yang harus kita pilih? Ya, ini istirahat dan tidak bisa diganggu. Nah, ini hal-hal ini harus kita pilih yang ideal. Jadi kalau ada soal sedang keadaan lelah, biasanya Anda apa? Ya jelas, tidak mungkin memakai balsem, ngobrol, tidak mungkin istirahat dan tidak bisa diganggu, ya kurang baik, ya segera istirahat yang ideal. Jadi dua-dua ini A, ya segera istirahat aja, istirahat bisa saja mungkin 1 jam, 2 jam, setengah jam, itu kan nanti bisa pulih lagi kalau orang lelah secara fisik masih. Kalau mungkin secara pikiran bisa saja berhari-hari mungkin ya kelelahannya. Tapi kalau secara fisik bisa dialami. Nah, ini jawaban yang ideal ya. Jadi segera istirahat ya. Jadi nomor 22 itu adalah A. Nah, berikutnya ya. Soal berikutnya ya. Nomor 23 ya. Tadi 23 apa? Ya, ini kita cek ya. Harga-harga saat ini ya berubah dengan cepat dan kecenderungan meningkat terus. Sementara pendapatan dari saya terbatas. Nah, ini masalah manajemen uang ya, keuangan. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, ini jawabannya mudah ya, teman-teman sudah bisa cepat menjawab ya. Jelas ya, kurangi aja pengeluaran. Ya, nggak usah aneh-aneh ya. Kita kurangi pengeluaran. Pangkas yang tidak perlu, ya bagaimana kita kurangi, misalnya yang biasanya tuh jajan, jadi tidak jajannya berkurang, ya dikurangi, masak sendiri, bawa makanan sendiri, ya itu cara-cara kita untuk bisa memastikan bahwa kita bisa bekerja maksimal, ya bisa bekerja secara optimal. Nah, itu hal yang penting yang perlu kita lihat bersama-sama, ya. Jadi gampang sekali ya itu untuk menjawab hal yang sederhana ini. Nomor 24 ya, jika Anda sedang memiliki banyak pekerjaan dan atasan Anda memberi pekerjaan yang baru lagi kepada Anda, padahal pekerjaan sebelumnya belum Anda selesaikan, maka apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini harus jelas, pekerjaan belum selesai. Ya. Menerimanya dan mengatakan bahwa pekerjaan sebelumnya belum selesai, ya menerima dan meminta rekan kerja ini bisa ya. Rekan kerja untuk menyelesaikannya ini tidak bisa karena menyuruh orang lain, meminta untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada rekan Anda, ini menyuruh orang lain lagi, menolak itu tidak sopan, menolak lagi tidak sopan, artinya ini tidak dipilih. Maka yang memungkinkan apa? Ya yang A, ya menerima dan menyampaikan, ya Pak saya terima pekerjaan ini dan ada pekerjaan yang lainnya belum selesai. Nah, ini yang ideal. Nah, bisa saja ada dispensasi pimpinan, oh ya udah kamu kerjakan dulu ya pekerjaanmu selesai, setelah itu yang ini. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi pilihan yang ideal di dalam pekerjaan yang A di sini ya. Jadi itu langkah yang kita ambil ya. Jadi menerima dan menyampaikan pekerjaannya ada yang belum selesai. Nah, nomor 25. Jika Anda sudah tidak memiliki pekerjaan apapun di kantor, maka apa yang kita lakukan? Nah, ini gampang sekali ya. Bersantai-santai, tidak mungkin karena pekerjaan saya tidak ada yang habis-habisnya, misalnya. Meminta pekerjaan kepada atasan, menawarkan diri kepada rekan kerja Anda yang mungkin sedang kerepotan, menikmati keadaan kantor. Nah, ini menarik. Nah, supaya kita menunjukkan keaktifan kita, langkah kita dari jawaban 25 ini apa? Nah, kita harus menunjukkan orang yang bisa bekerja dengan baik. Ya, caranya apa? Ya ini jawabannya. Ini yang menjadi jawaban kita. Apa itu jawaban? Ya, ini bahasanya meminta pekerjaan, Pak. Pekerjaan saya sudah selesai. Ya, apa yang perlu saya lakukan? Nah, itu bahasa lainnya. Nah, dalam bahasa teks ini ya, pekerjaan saya sudah selesai, Pak. Saya minta pekerjaan. Nah, itu bahasa lainnya. Tapi sinonimnya kalau kita berdialog menyampaikan ke atasan, Pak, pekerjaan saya sudah selesai. Apa yang
perlu saya lakukan lagi. Nah, mungkin atasan ya udah cukup, ya udah berarti. Jadi kita cukup ya, tidak perlu melakukan itu ya. Jadi jawaban tadi 25 itu adalah C ya. 26 sekarang ya. Saat saya menghadiri pernikahan seorang kerabat dari luar kota bersama dengan itu ada tugas kantor. Jadi ada bersamaan. Sedangkan minggu yang lalu saya sudah memblos ya. Saya akan melakukan apa lagi ini ya. Ya tentu kita harus merancang ya, manajemen waktu ya, merancang. Nah, ini jawabannya mudah sekali ya teman-teman sekalian ya, mempersiapkan diri bahasanya. Ya, mempersiapkan diri sejak awal, membicarakan dengan pimpinan, ini harus dikerjakan, ini yang tidak bisa dikerjakan atau belum bisa dikerjakan, koordinasi. Ya, itu yang penting. Jangan banyak izin ya, itu kebiasaan, mentalitas buruk. Izin kemana? Ya, apa-apa izin. Nah, ini mentalitas buruk ya. Itu tidak ideal kalau kita memilih ini, memilih pergi ya, mengerjakan juga pekerjaan sungguh-sungguh ya boleh-boleh saja. Ini ada dua situasi yang kita hadapi. Ya, kita harus gunakan jawaban yang ideal. Nah, ini penting sekali ya, teman-teman. Maka di sini adalah memperjelas dari awal perencanaan ya, tujuannya. Jadi 26 itu A. Nah, 27 Anda memiliki keinginan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan ya, 27. Ya, lembaga pendidikan yang seperti apa? Nah, kembali gunakan standar kan, jangan asal kita buat standar sendiri karena kita itu pesertanya kan peserta banyak. Nggak mungkin yang terjangkau, elit, mahal, berakhlak. Ini kan masing-masing orang punya standar beda-beda. Tapi gunakan standar berkualitas. Nah, ini mudah sekali kan. Jadi ada acuan kalau sifatnya itu ukuran umum, harus cari jawaban yang ukurannya itu umum bisa diterima banyak orang. Ingat, Anda itu peserta. Peserta itu banyak karakternya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari berbagai macam tipe orang. Tidak boleh kita menggunakan standar pribadi. Wah, saya inginnya mahal. Nah, tapi kan ada orang lain, teman Anda inginnya murah. Nah, nggak ada ketemu nak jawaban ini. Ya, kalau jawaban ini nggak ketemu. Ya, yang kita gunakan yang standar. Maka 27 jawabannya adalah yang A. Ya, yang standar ideal umum adalah berkualitas. Itu pasti sama. Ya, entah kualitasnya baik dan murah, baik dan mahal, itu konteksnya akan berbeda. Tapi setidaknya bicara kualitas itu pasti arahnya itu satu tujuan. Nah, itu penting sekali ya untuk diketahui ya teman-teman sekalian. Itu hal yang penting. Nah, 28 kreativitas yang tidak boleh Anda lakukan sebagai PNS ya, ini penting sekali ya. Apa ya? Kreativitas ya, mungkin kalau dikaitkan dengan aturan ya, itu ya kita harus ya sifatnya membuat terobosan. Ya, kalau ketentuan ya PNS itu harusnya apa? Inovasi. Ya, didorong untuk berinovasi, membuat terobosan. Ya. Jadi mana yang memungkinkan? Ini memang tidak sesuai dengan mungkin tidak sesuai dengan bidang kita, tapi kan ada arah ini sudah pesertanya nakes. Ya diambil yang sifatnya nakes, menciptakan komputer kan kita bukan ilkom. Ya. Mempercepat koneksi data bukan teknisi. Memanfaat celah peraturan ini mau melanggar hukum ini. Mengkritisi kebijakan ini bukan PNS, itu nggak boleh mengkritisi kebijakan. Tujuan ASN pelaksana kebijakan. Jelas itu di dalam undang-undang. Jadi jawaban yang memungkinkan adalah yang B. Ya, ini gambarannya. Jadi 28 itu jawabannya adalah B. Ya, jadi 28 adalah B ya, yang mendekati kita. Nah, yang berikutnya 29. Upaya pemasukan kreativitas akan membuat seseorang itu seperti apa? Ya, kalau satu kreativitas itu dikendalikan atau dijerat ya, dibatasi, orang menjadi akan memberontak ya. Ini yang sering terjadi. Ya, itu hal yang akan terjadi ya. Satu kreativitas dibatasi, dia akan menjadi pemberontak, melawan. Ya. Nah, ini realitas ya, fakta yang mungkin akan terjadi ya, terjadi perlawanan itu yang terjadi loh. Kalau kreativitas dihilangkan, dilarang dan sebagainya, semakin banyak pelarangan ya orang banyak yang memberontak. Ya, itu kejadian. Ya, itu realitasnya yang C. 29C. Nah, yang terakhir ya teman-teman sekalian ya, nomor 30, Anda bertugas menjadi saksi konsumsi, seksi konsumsi
dalam sebuah acara, maka Anda akan apa ini? Ya jelas kita akan memberikan kesempatan ya seksi konsumsi ya untuk makanan prasmanan mungkin ya. Ini konteksnya kita persilahkan ya hadirin ya untuk bisa memilih hidangan ya yang sudah disediakan ya, itu MC akan mengatakan itu atau seksi konsumsi mengatakan kepada MC, tolong sampaikan pesan bahwa hadirin silahkan mengambil makanan yang sudah disiapkan oleh tuan rumah ya, ada sana ada bakso, ada soto ya, ada nasi goreng, ada sate, silahkan Bapak memilih dan meracik. Nah, artinya maksudnya meracik itu bukan memasak mungkin konteksnya ini, tapi memberikan kesempatan. Ya, tujuan kita memberi kesempatan. Intinya pesan yang disampaikan di sini memberi kesempatan. Ya, menolak tugas itu bukan tipe melayani. Menyiapkan semua sendiri itu bukan tipe orang yang mau bekerja sama. Mengajak keluarga itu kolusi. Membeli snack ya di luar seperti biasa ya itu tidak profesional. Ya konteksnya ya kita memberikan kesempatan hadirin untuk meracik, artinya mungkin memilih ya, mungkin bahasa di sini memilih ya, lebih memilih ya. Itu mungkin acara pesta. Sekarang kan banyak pesta berdiri ya, pesta undangan apa pernikahan, manten dan sebagainya kan pesta memilih sendiri, meracik sendiri. Ya ada makanan-makanan yang kita disuruh meracik sendiri. Ya, karena membangun efisiensi ya, tidak ada petugas lagi yang melayani, efisiensi silahkan ambil sendiri. Atau kita ke hotel misalnya, ada konsumsi bagian seksi konsumsi makanan, pasti disuruh mengambil sendiri-sendiri ya, tidak dilayani ya, kecuali air minumnya. Nah, itu yang berbeda, itu SOP ya. Kita makan ya makan sendiri ya, ambil sendiri ya, disediakan ya. Minum baru dilayani ya, kadang ditanya mau minum teh atau kopi. Nah, ini cara-cara kita membuat atau memilih jawaban ya, teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, bedah soal kompetensi manajerial. Jadi, apa yang perlu dipelajari ya? Pertama adalah pastikan kata kunci di dalam soal itu apa. Nah, yang kedua adalah pastikan jawaban-jawaban itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku. Itu ukuran yang pertama yang berlaku di dalam aturan ASN. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada apa, ya cari yang ideal. Yang ideal kita menjadi ASN sesuai dengan standar nilai-nilai manajerial. Nah, ini yang penting sekali ya. Jadi teman-teman sekalian perlu memperhatikan itu, dua hal itu. Ya. Jadi kembali lagi ya, misalnya ada soal yang bingung, misalnya soal nomor 28 ini sebenarnya nggak perlu dibingungkan ya. Kreativitas yang tidak boleh Anda lakukan kan yang tidak boleh Anda lakukan ya. Nah, ini penting sekali ya. Ini ini maaf ya. Ini salah saya meralat ya. Meralat ya, maaf ini. Tadi saya bacanya kurang lengkap ya. Nah, saya ulangi ya teman-teman, ini 28 ya, maaf sekali ya, saya ulangi ya, kreativitas yang tidak boleh Anda lakukan sebagai PNS ya, tidak boleh ya, ini ada kata tidak ya. Ya ini saya ralat lagi ya, saya ulangi lagi ya, nomor 28. Jadi kreativitas yang tidak boleh, ada tidak boleh ya, tadi saya melihatnya boleh ya. Ada kata kunci tidak boleh ya. Nah, yang tidak boleh itu yang E ya, mengkritisi kebijakan ya. Nah, ini jelas ya. Ya, ini sebenarnya juga tidak boleh ya poin ini. Tapi yang paling kuat, kalau ini kasusnya itu yang paling kuat, yang paling ekstrim. Ya, yang menciptakan komputer baru ya itu masih boleh karena kita membuat penemuan maksudnya. Ya, membantu orang menemukan antivirus misalnya yang terbaru, artinya maksudnya di dunia kesehatan kita menemukan antivirus apa, itu kan membantu orang. Itu boleh maksudnya, boleh ya. Jadi memanfaatkan celah peraturan itu ada dua pilihan yang membingungkan tadi ya, yang sulit. Nah, cari yang ekstrim. Jadi kalau menemukan satu pilihan yang sulit, pilih yang sangat ekstrim. Karena ini kata tidak ya. Jadi maaf ya, tadi saya ralat ya. Jawaban yang tepat itu adalah yang E ya, mengkritisi kebijakan. Karena tugas ASN itu pelaksana kebijakan. Nah, gitu ya, melaksanakan kebijakan, bukan mengkritisi kebijakan. Nah, itu tadi maaf ya teman-teman, saya ralat ya, saya
tadi melihatnya itu belum lengkap ya, saya kira boleh ya. Yang tidak, jadi kembali lagi nomor 28 adalah yang tidak boleh dilakukan sebagai PNS, itu ada aturan undang-undangnya, menghina pemerintahan, ya menghina presiden dalam arti simbol negara. Jadi kalau kita bicara presiden itu simbol negara ya, bukan sosok orang. Itu tidak boleh ya, kita sebagai ASN misalnya itu tidak boleh mengkritisi negara. Contoh misalnya ada seorang ASN kemudian mengkritisi pemerintah, oh, saya tidak setuju itu, buat apa pindah ibu kota, ya untuk apa ibu kota baru, ya mengada-ngada saja presiden itu. Nah, itu nggak boleh kita. Nah, kalaupun kita tidak setuju, ya kita tidak boleh sampaikan ke publik, mengomentari itu ke publik, ke media sosial, atau sarana apapun. Nah, itu penting sekali. Nah, itu tidak boleh kita lakukan sebagai ASN. Ya, itu perlu kita ketahui. Maka hati-hati teman-teman sekalian yang punya medsos, ya IG, Twitter, atau Facebook, jangan salah menggunakan. Itu berbahaya sekali, akan menjerat. Nanti Anda kena pasal Undang-Undang ITE. Ya. Nah, kena Undang-Undang ITE itu kejadian yang sepele ya. Itu bisa dicari itu, dilacak Anda itu. Ya, jejak digital itu tidak akan bisa hilang. Nah, itu harus dipastikan. Kalau hari ini teman-teman memproduksi ya apapun ya di dunia digital tidak akan bisa hilang. Meskipun Anda hapus, itu bisa terlacak. Ya, cybercrime dan sebagainya bisa melacak itu. Maka hati-hati Anda memproduksi sesuatu itu di dunia maya. Nah, kalian ini teman-teman kalau tahu ini pernah melakukan ini, dipastikan Anda tidak lolos. Karena ketahuan, ditelusuri, bisa kemungkinan tidak lolos P3K, kemungkinan. Ya, tapi bisa ada lolos, tergantung nanti situasinya. Nah, kalau itu sampai ke tingkat tinggi. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Jadi 28 itu tadi ya saya ulangi, yang benar jawabannya adalah E ya. Kreativitas yang tidak boleh, kita tidak boleh mengkritisi kebijakan pemerintah. Itu sudah ada undang-undang disiplin ASN. Peraturan Menteri ya, disiplin ASN ya. Ya, itu penting sekali untuk diperhatikan. Jadi ini nomor 28 ya. Tadi teman-teman saya ralat tadi ada kesalahan menyampaikan jawaban. Baik, kemudian nomor 20 ya. Nah, nomor 20 itu sangat sepele sekali ya. Jadi kita bicara nomor 20 ini gimana kita bertugas menjadi seksi konsumsi ya. Seksi konsumsi itu tujuannya melayani. Ya, membeli itu sudah bukan seksi konsumsi, membeli ya. Itu kan sudah suasananya berbeda. Kalau sudah seksi konsumsi ada orang yang dilayani. Membeli ini belum ada orang yang dilayani. Mengajak keluarga ini kolusi saya katakan ya. Menolak tugas itu menjadi orang yang tidak punya sikap melayani, akan dinilai seperti itu. Menyiapkan semuanya oleh Anda sendiri itu menandakan orang tidak bekerja sama atau mau bekerja sama. Itu kan ada petunjuk-petunjuknya di sini. Nah, yang memungkinkan apa? Yang memberi kesempatan kolaborasi. Ya, Bapak Ibu hadirin silakan, makanan sudah disediakan ya. Silakan ambil sendiri, ini bahasanya ya, meracik sendiri ya, berarti ya silakan ambil ya. Nah, konsumsi itu melayani ya, memberi kesempatan ya, kan melayani memberi kesempatan, belum memberi kesempatan hadirin untuk bisa menikmati hidangan itu dengan baik, silakan meracik dan sebagainya ya. Nah, itu sebenarnya ini poinnya, pesannya apa? Ingin dilihat Anda itu punya sikap melayani atau tidak, manajemen SDM. Nah, itu nomor 30 maksudnya ya. Ya, mungkin bahasa-bahasanya berbeda-beda. Artinya gini, teman-teman, jangan terpaku pada kata-kata di sini. Ini kan contoh soal, dinamika akan berkembang, tapi pegang kisi-kisi. Sebenarnya nanti kita dalami lebih lanjut kisi-kisi manajerial itu apa. Ah, itu teman-teman harus pegang itu dulu. Nah, ini kan belum memegang kisi-kisi manajerial, sehingga standarnya itu berbeda-beda. Nah, itu akan menjadi masalah. Masalahnya apa nanti? Cara teman-teman menjawab itu akan menjadi masalah. Masalahnya apa ya? Tidak standar yang ideal. Karena kita punya keinginan sendiri, kita punya standar sendiri. Kalau kita punya standar sendiri ya kejadiannya apa? Ya salah menjawab. Ya, kita bisa salah menjawab. Ya,
Jawabannya karena sesuai dengan standar kita. Padahal soal ini punya standar yang sudah ideal, yang umum, yang setiap orang itu bisa menjawab sebenarnya. Nah, karena kita itu masih menggunakan perasaan kita, ya ide kita, nah itu kita terjebak pada hal semacam itu. Nah, itu yang perlu dipahami ya, teman-teman rekan-rekan kesehatan ya. Semoga dari bedah soal ini teman-teman sudah mulai paham, mulai tahu cara menjawab soal dengan baik. Mulai tahu cara bagaimana memilih jawaban-jawaban itu yang ideal, yang sesuai dengan harapan. Ya, harapan apa? Harapan soal, ya bukan harapan kita. Tapi harapan soal itu maunya kemana. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya dalam kegiatan bedah soal malam hari ini ya. Semoga bisa lancar, Anda sukses ya, kemudian lolos P3K di tahun ini ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Bangkit ya, Bimbel ya, silakan. Saya serahkan ke Bimbel ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang lain atau kesempatan yang lain ya. Salam bahagia, salam sukses selalu. Baik ya. Jika demikian kelas saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang lain ya. Kelas saya cukupkan sekian ya. Sampai jumpa. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Saya mohon pamit ya teman-teman sekalian. Saya leave.